Oke, selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran kita. Hari ini, karena ada request yang masuk untuk membuat soal latihan dan pembahasan dari identitas trigonometri, hari ini kita membahas identitas trigonometri lanjut. Nanti pada kesempatan berikutnya akan dibahas yang trigonometri yang dasar dan trigonometri yang menengah. Tapi untuk yang lanjut ini, yang akan kita pakai rumusnya sudah ada di situ semua. Jadi 2 sin A cos B itu sama dengan sin A plus B plus sin A min B. Lanjutannya bisa kalian lihat 2 cos A sin B, 2 cosin itu jadi sin min sin jumlah min sin selisih, 2 cos cos jadi cos jumlah plus cos selisih, lalu min 2 sin itu jadi cos jumlah min cos selisih. Lalu ada rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, itu berarti yang ini. Bisa kalian lihat, ini hanya kebalikan dari sini sebenarnya, kebalikan dari yang atasnya. Jadi yang sin plus sin itu dari yang sini, maka jadinya adalah 2 sin cos. Hanya bedanya adalah di sini jadi 2 sin jumlah per 2, 2 sin cosnya cos selisih per 2. Sama dengan yang atasnya juga, berarti itu 2 cosin jadi sin min sin, sedangkan sin min sinnya jadi 2 cosin jumlah per 2 selisih per 2. Yang cosnya juga demikian, 2 cos cos itu jadi cos jumlah plus cos selisih, sedangkan kalau cos A plus cos B, berarti ini bisa menjadi 2 cos cos, 2 cos jumlah per 2 selisih per 2. Yang terakhir min 2 sin ini jadi cos min cos, sedangkan kalau cos A min cos B berarti kita ambil yang ini, min 2 sin jumlah per 2 sin selisih per 2. Sekarang di situ ada soal yang di sebelah kanan. Kalian bisa men-stop video ini dulu, pause videonya, lalu kalian catat soal-soalnya. Kita akan bahas dari yang nomor 1. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal pertama. Itu sudah dituliskan ulang di depan. Sin A plus sin 3A per cos A plus cos 3A sama dengan tangan 2A. Jadi kita bisa, untuk soal identitas itu kita bisa menjalankan dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Sama saja, hanya sebaiknya kita milih ruas yang kira-kira bisa kita jalankan lebih mudah untuk dirubah. Karena ini sebelah kanan itu cuma tangan 2A, kita akan jalankan yang sebelah kiri. Untuk memudahkan, kalian bisa menukar posisinya, karena ini kan penjumlahan komutatif, jadi bisa ditukar-tukar posisinya. Kita akan tukar supaya yang nilainya besar di depan, tapi hasil akhir akan sama. Nanti kita lihat. Kalau di sini sin plus sin berarti 2 sin cos, 2 sin 3 tambah 1 4 bagi 2 2A, cos 3 kurang 1 2A bagi 2 cos A. Sedangkan yang bawah cos plus cos berarti 2 cos cos, 3 tambah 1 4 bagi 2 2A juga, lalu 3 kurang 1 2A bagi 2 cos A. Ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret, berarti ini sin per cos tangan 2A. Jadi ini sudah terbukti. Kita lihat kalau misalkan posisinya tidak kita tukar, sin plus sin itu tetap jadinya akan 2 sin 2A, tapi akhirnya adalah A kurang 3 minus 2 cos minus A. Lalu yang bawah, depannya akan tetap, belakangnya seperti ini juga. Yang ini, kalau kalian lihat, ini sebenarnya sudah bisa dicoret dan hasilnya akan sama. Hanya saja, ini memungkinkan terjadinya kesalahan di mana kita lupa bahwa cos min A itu adalah sama saja cos A, karena jadi di kuadran 4. Kesalahan yang mungkin terjadi, cos min A-nya adalah menjadi min cos A. Kalau kalian salah di atas atau di bawah yang tiba-tiba muncul minus, ini hasil akhirnya nanti kalian akan jadi minus tangan 2A.
jelas berbeda dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu, biasanya kalau untuk soal seperti ini, kalian kalau penjumlahan putar dulu posisinya. Tapi kalau misalkan kalian yakin bahwa tidak akan salah dengan menggunakan yang ini, gunakan yang ini saja. Jadi tergantung apakah kalian percaya diri untuk bisa teliti berhitungnya, atau yang meminimalkan kesalahan adalah yang kalau misal kalian tukar dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 sudah dituliskan ulang juga. Jadi 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x sama dengan 4 cos x, cos 2x, cos 3x. Nah, sekarang karena kalian punya rumusnya untuk sepasang cos plus cos, maka ini pasti ada yang kalian harus pasangkan untuk bisa mencapai target yang di sebelah kanan. Jadi sama dengan nomor 1, kita jalankan sebelah kiri. Kalau misalkan saja kalian memakai yang baginya di sini misalkan, tanpa mengecek yang cos 2x plus 1 ini, nanti kita akan lihat harusnya jadi apa. Tapi yang ini cos plus cos, kalaupun kita tukar posisinya, ini yang 6x dulu baru 4x, kita akan mendapatkan 6 tambah 4, 10 bagi 2, 5. Sedangkan di target kita tidak ada 5x, maka pasti pasangannya bukan yang kita tuju. Bagaimana dengan kalau misalkan kita mengambil yang tengah, cos 4 plus cos 2. Cos plus cos berarti 2 cos. Cos jumlahnya 4 tambah 2, 6 bagi 2, 3. Ada 4 kurang 2 terus dibagi 2. Ada juga. Berarti kita menjalankan yang sebelah sini. Kita tukar saja berarti. Cos 4x plus cos 2x tambah 1 plus cos 6x. Sekarang kita jalankan. Cos plus cos tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, ini akan menjadi 2 cos 4 tambah 2, 6 bagi 2, 3. Dan 4 kurang 2 bagi 2, sisa cos x. Lalu 1 plus cos 6x. Sebelumnya jika yang pastinya kalian sudah tahu, kalau kalian punya cos 2a, ini akan jadi cos kuadrat a min sin kuadrat a. Atau kalau misalkan itu kalian rubah ke bentuk cosnya, berarti ini menjadi 2 cos kuadrat a min 1. Atau 2 cos kuadrat a itu sama dengan cos 2a plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat a. Kalau kalian lihat di sini, cos 1 plus cos 2a ini sama bentuknya dengan 1 plus cos 6x. Maka kita bisa merubah bentuk 1 plus cos 6x itu menjadi 2 cos kuadrat 3x. Jadi di sini yang 2a-nya itu adalah 6x, maka a-nya pasti 3x. Sekarang karena kita sudah punya 2 cos 3x, kita faktorkan terlebih dahulu. 2 cos 3x menjadi, yang ini kalau misalnya keluar cos x-nya, keluar cos 3x, jadi sisa cos x-nya saja. Kita taruh di belakang saja. Sedangkan yang sebelah kanan, kalau keluar 2 cos 3x-nya, berarti ini masih sisa 1 cos 3x. Lalu kita hanya tinggal menjalankan rumus yang cos plus cos sekali lagi. Berarti cos plus cos itu akan menjadi 2 cos 3x tambah x, 4x bagi 2, 2x, 3 kurang 1, 2 bagi 2, cos x. Lalu karena ini yang angka bisa kita kalikan, berarti ini jadi 4 cos x, cos 2x,
cos 3x. Seperti yang kalian lihat di sini, ini sudah sama, maka sudah terbukti. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Oke, ini soal nomor 3. Sebelumnya ada ralat dari yang di lembar soal. Jadi itu bukan sinus selisih, tapi sin A plus B kali sin A min B. Tapi yang sebelah kanannya sudah benar. Jadi di soal ini kita tetap menjalankan sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kiri itu bentuknya adalah sin kali sin. Hanya saja tidak ada angka 2-nya. Bagaimana supaya muncul angka 2? Kita munculkan setengah di sini kali 2. Supaya setengah kali 2 itu 1. Sehingga kita tidak merubah soal, hanya memodifikasinya sedikit. Sekarang kalau yang ini kita kelompokkan, jadi di bawah ada setengah, ini 2 sin. Berarti 2 sin itu sama saja dengan cos jumlah min cos selisih. Hanya bedanya di sini harusnya ada minus setengahnya kalau misalkan kalian pakai cos jumlah plus cos selisih. Dan ini jadi A plus B ditambah dengan A min B, berarti jadi cos 2A. Yang ini selisihnya, berarti ini A kurang A0, B min B. Berarti jadi cos 2B. Sekarang, kalau kalian ingat yang tadi lagi, cos 2A itu, kalau perlu kalian balikan ke yang cos kuadratnya. Berarti kalau misalnya kita mau ada sin kuadrat, berarti harus kita temukan sendiri. Ini akan jadi 1 min 2 sin. Atau cos 2A. Oh, itu sudah ada cos 2A, jadi kita langsung gantikan saja. Berarti yang kita perlukan itu cos 2B. Kita langsung, karena kita akan samakan bentuknya, ini pasti jadi sin kuadrat B. Cos 2 nya kita masukkan, 1 min 2 sin kuadrat A dikurang cos 2B kurang 1 dikurang min 2 plus 2 sin kuadrat B. Sekarang ini 1 kurang 1 0, min setengah kali 2 sin kuadrat min 2 sin kuadrat A berarti jadi sin kuadrat A, min setengah kali 2 sin kuadrat B berarti jadi min sin kuadrat B. Ini sudah sama dengan ini, berarti sudah terbukti dan pekerjaan kita sudah selesai. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada sin 3A plus sin 5A plus sin 7A plus sin 9A per cos 3A plus cos 5A plus cos 7A plus cos 9A sama dengan tangan 6A. Apa yang harus kita lakukan? Tentu jelas yang harus kita jalankan di sini adalah sebelah kiri. Tidak mungkin kalian menggunakan yang sebelah kanan karena itu seperti mencoba mengubah sesuatu yang simpel banget dan hendak dirubah menjadi yang kompleks banget. Jadi kita akan menggunakan sebelah kiri lagi karena itu yang lebih kompleks. Pertama-tama kita harus milih dulu karena itu sin-nya ada 4, cos-nya juga ada 4, berarti pasti ada pasangannya. Kita coba kalau misalkan sesuai, sin 3 plus 5, sin 5A, itu berarti 3 tambah 5, 8 bagi 2. Ada 4A. Sedangkan yang mau kita cari ada 6 harusnya. Berarti 3A pasangannya bukan sama 5A. Bagaimana dengan 7A? 3 tambah 7, 10 bagi 2, 5A. Masih belum. Berarti kita pakai yang terakhir, 3A dengan 9A, 12A. Kalau dibagi 2 ada keluar angka 6. Maka kita bisa memastikan bahwa sin 3A pasangannya dengan sin 9A. Dan kita rubah posisinya, 9A nya di depan.
Sedangkan yang berarti otomatis sin 7A pasangannya dengan sin 5A. Kita taruh depan lagi. Otomatis yang cosnya juga akan mengikuti. Sekarang tinggal kita masukkan satu persatu. Berarti itu sin plus sin 2 sin 9 tambah 3 12 bagi 2 6A cos 9 kurang 3 6 bagi 2 3A tambah 2 yang ini juga sin 6A 7 kurang 5 cos per yang depan 2 cos 6A 9 kurang 3 cos 3A tambah 2 cos 7 tambah 5 12 bagi 2 lagi 6A cos 2A. Sekarang kalau kita faktorkan masing-masing yang atasnya, ini ada 2 sin 6A, ada 2 sin 6A. Kita faktorkan saja. Berarti yang di dalam sisanya adalah cos 3A plus cos 2A. Sedangkan yang bawah kita faktorkan cos 6A, 2 cos 6A. Sisanya cos 3A plus cos 2A. Ini sudah sama menjadi bisa kita coret. Ini juga kita bisa coret. Berarti sin per cos itu tangan 6A. Ini sudah sama dengan ini. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke nomor 5. Tapi sebelumnya, dari soal nomor 1 sampai 4, kita sudah membuktikannya dari sisi sebelah kiri. Karena kebetulan sisi yang sebelah kiri adalah sisi yang lebih kompleks, yang banyak. Tapi apakah selalu begitu? Kita lihat pada soal nomor 5. Oke, ini soal terakhir. Karena soal terakhir jadi tingkat kesulitannya juga yang agak luar biasa dibanding soal sebelumnya. Jadi kita punya sin pangkat 5 theta sama dengan 1/16 kali 10 sin theta min 5 sin 3 theta plus sin 5 theta. Lalu di sebelah kanan sudah saya tuliskan cos 2A sama dengan cos kuadrat min sin kuadrat theta sudah diturunkan sampai sin kuadrat theta. Mungkin kalau misalnya melihat clue-nya, kalian sudah bisa menebak bahwa yang akan dijalankan adalah sebelah kiri. Meskipun sebelah kiri itu cuma sin pangkat 5, sedangkan sebelah kanannya ada banyak. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan pangkat itu biasanya akan lebih mudah dirubah ke bentuk lain dibanding kalau misalkan hanya pangkat 1 seperti yang sin theta, sin 3 theta, dan sin 5 theta. Oke, mari kita coba. Karena sin pangkat 5 itu berarti sinnya 5 kali, kita bisa rubah jadi sin pangkat 4 theta kali sin theta. Sedangkan sin pangkat 4 itu sama aja sin kuadrat yang dikuadrat lalu dikali sin theta. Sekarang karena kita ikuti clue yang di sini, itu sama aja setengah min setengah cos 2 theta. Berarti itu kalau kita kuadratkan langsung itu jadi per 4 min 2 kali depan kali belakang, berarti setengah cos 2 ditambah 1/4 cos kuadrat 2 theta ini dikali dengan sin theta. Sekarang kalau kita masukkan sinnya, berarti ini 1/4 sin theta min setengah cos 2 theta sin theta plus 1/4 yang ini kita rubah jadi cos 2 theta
kali sin theta kali cos 2 theta. Jadi karena di sini cos 2 tetanya ada 2, kita ambil 1, kita pisahkan. Jadi yang itu sekarang 1/4 sin theta. Kalau kita bisa pisahkan, kita faktorkan cos 2 theta sin theta ini, maka ini kita rubah jadi plus saja dulu. Cos 2 theta sin theta dikali yang ini jadi sisa min setengah, sedangkan yang belakang jadi 1/4 cos 2 theta. Kita lanjutkan lagi. Ini supaya bisa jadi cos 2 theta sin theta ini bisa kita rubah bentuknya, kita keluarkan 2-nya. Jadi seperti cara yang nomor sebelumnya, 2 cos 2 theta sin theta min setengah plus 1/4 cos 2 theta 1/4 sin theta, ini jadi setengah. 2 kosin itu berarti sin jumlah min sin selisih. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, kalau kita setengahnya tetap tapi ini kita masukkan ke sebelah sana, berarti min setengah sin 3 theta plus 1/4 kali sin 3 theta cos 2 theta. Supaya memudahkan kita keluarkan 2-nya lagi saja, jadi kali 2 kali 2 sin 3 theta cos 2 theta. Belum tutup, ini dikurang min kali min plus setengah sin theta, lalu ini sama min 1/4 kali setengah lagi, supaya kita dapat 2 cos 2 theta sin theta. Kita lanjutkan baris berikutnya. Sebelumnya kita lihat dulu, ini masih ada yang bisa diproses, jadi setengahnya jangan dimasukkan dulu. Sin 3 theta tambah 1/8 dikali 2 sin cos, berarti langsung sin jumlah sin 5 theta lalu plus sin theta plus setengah sin theta min 1/8 kali 2 kosin lagi, berarti sin 3 theta min sin theta. Oke, akhirnya kita sudah bisa masukkan setengah yang di depan ini, berarti kali ke sini 1/4 sin 3 theta setengah kali 1/8 1/16 sin 5 theta setengah kali 1/8 1/16 kali sin theta plus setengah kali setengah 1/4 sin theta setengah kali 1/8 min 1/16 sin 3 theta setengah kali min 1/8 min 1/16, tapi min kali min plus 1/16 sin theta. Oke, jadi sekarang tinggal perhitungan aljabarnya saja. Yang sin theta dulu, di sini ada 1/4, di sini ada 1/4 plus 1/4 berarti setengah, ada 1/16, ada 1/16 berarti 2/16, 1/8, setengah tambah 1/8, setengah itu 4/8, berarti 4/8 tambah 1/8 itu 5/8.
per 8 sin theta. Kita lanjut ke yang sin 3 theta. Di sini ada 1/4 sin 3 theta dan ada 1/16 sin 3 theta. Min 1/4 itu berarti 4/16 ditambah 1 yang dari sini berarti min 5/16 sin 3 theta. Lalu pada akhirnya yang itu sendirian saja sih 1/16 sin 5 theta. Dan akhirnya untuk mencapai yang di atas ini kita hanya tinggal memfaktorkan 1/16. Jadi kalau yang ini keluarkan 1/16, sisanya adalah jadi 10 sin theta. Sebagai bukti kalau 10/16 ini dikali ke dalam, ini jadi 5/8. Lalu ini sisa min 5 sin 3 theta. Yang ini sisa plus sin 5 theta. Maka akhirnya ini sudah, yang sebelah kiri sudah kita rubah ke sama dengan kanan. Jadi ini soal-soal yang untuk identitas trigonometri lanjutan. Silahkan di like jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton video ini. Di subscribe jika belum untuk mendapatkan update-update selanjutnya. Dan silahkan komentar jika ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan. Kita bertemu di penjelasan untuk yang materi lain. Terima kasih sudah menonton.